Assalamualaikum, selamat datang di video Sapopoy aku. Ini adalah video kumpulan aku bikin takjil di bulan Ramadan. Diawali dengan beli labu kuning. Ini yang beli suami aku. Aku timbang di rumah ini karena aku penasaran beratnya itu berapa kilo. Karena si labu kuningnya itu bener-bener gede banget dan ternyata pas di kilo itu timbangannya ada 8 kilo lebih, kurang lebih 8 kilo setengah. Dan rencananya ini dibeli untuk dikasih ke mama aku buat stok di bulan Ramadan. Bisa diolah untuk dibikin kolak, dibikin puding, atau cuma dikukus. Singkat cerita, tiba saatnya pemotongan labu kuning megalodon. Proses membelahnya itu cukup lumayan lama karena tekstur labunya itu sangat keras. Mungkin sudah tua, saking susahnya untuk dipotong sampai beberapa kali ganti alat untuk motongnya. Udah ganti pakai golok, udah pakai pisau juga udah beberapa kali ganti, tetap aja nggak bisa dipotong. Susah mungkin karena terlalu tua, teksturnya keras dan juga dagingnya tebal. Sekilas aku jadi inget film zaman dulu. Ada film di TV tentang labu kuning. Judul filmnya apa aku lupa, tapi yang jelas menceritakan tentang labu kuning, anak baik dan juga anak jahat. Nah, kalau misalkan anak jahat pas dibelah itu labunya, dalamnya itu ada banyak emasnya. Terus kalau misalkan anaknya yang jahat itu pas dibelah labunya itu ada hewan-hewan yang menyeramkan. Seperti keluar lebah dari labu kuning dan lain-lain gitu. Kalian tahu gak sih filmnya? Ini gak kelar-kelar motong labu kuning, perkara motong labu aja susah. Karena memang sesulit itu. Kita yang nonton aja gregetan. Nah ini pas udah bisa dibukanya, wah, warnanya orange dan juga dagingnya tebal. Tuh lihat, sangat-sangat matang, sempurna. Beli mahal juga nggak kecewa dan juga sangat puas karena kenapa? Dagingnya tebal dan juga sudah tua. Jadi sudah pas untuk dikonsumsi. Jadi kalau buat kolak itu sangat cocok sekali, pasti rasanya manis dan memang pas diolah itu rasanya benar-benar manis dan bertekstur. Manis alami walaupun cuma dikukus doang rasanya bener-bener manis. Ini belinya itu di harga 8.000 per kilo dan ini ditimbang itu timbangannya ada 8 kilo setengah kurang lebih, jadi 9.000 dikali 8 kilo setengah. Nah itu harganya. Ini bijinya diambil karena mau dijadikan bibit. Ini nanti dicuci bijinya terus dijemur, setelah itu bisa untuk bibit. Dibikin kuaci juga bisa, jadi kuaci biji labu kuning. Atau cuma direbus pakai garam juga enak kok. Jadi bijinya jangan sampai dibuang ya karena enak dikonsumsi. Karena aku juga salah satu orang pecinta biji labu kuning. Dan ini labu yang sudah dipisahkan dari bijinya, sudah terlihat kan kalau dagingnya sangat-sangat tebal. Di proses ini aku nggak bantuin sama sekali, aku hanya nonton dan juga videoin gimana prosesnya memotong labu dan juga memisahkan labu dari bijinya. Begitu. Dan ini sebelah lagi belum dipisahkan tuh teksturnya, ini manis rasanya. Nah ini proses pemotongannya, ini dipotong-potong sebagian karena mau ditester, mau dikukus. Percobaan manis atau enggak, jadi kita mutusin untuk sebagian dikukus. Ini beli labunya itu jauh sebelum bulan Ramadan, gak jauh-jauh banget, mungkin sekitar 1 mingguan lebih ke menuju bulan Ramadan. Kenapa? Karena supaya pas nanti Ramadan bisa habis. Karena mengingat si ukurannya sangat besar, jadi belinya wajib sebelum bulan Ramadan supaya habis pas nanti bulan Ramadan, jadi gak ada sisa, jadi tidak mubazir. Dan ini proses kukusnya, ini sudah dicuci, setelah itu dikukus, dan kita juga kebetulan punya pisang, jadi pisangnya ditambahkan sekalian.
Pengolahan labu pertama cuma dikukus saja. Singkat cerita, move on dulu dari labu kuning, sekarang pindah ke buah belewah. Ini aku beli harganya 23.000 satu butirnya, dan ternyata pas dibelah dalamnya itu warna kuning. Aku baru pertama kali beli buah belewah, ternyata dalamnya warna kuning mirip melon. Dan rasanya sedikit tawar. Nah ini aku parut, aku serut buat dibikin es. Dan ini yang sudah dikasih sirup melon. Jadi deh es belewah melon seger. Dan ketemu lagi sama si labu kuning. Kali ini labu kuningnya dibikin kolak dicampur sama pisang. Saatnya buka puasa. Ini pertama minum air putih dulu. Setelah itu ini sirup belewahnya yang tadi dibikin. Rasanya manis, asam, seger. Dan suami aku suka, alhamdulillah. Dan aku bikin lagi sirup belewah warna ungu karena yang hijau habis. Ini ungunya dari Just Juice rasa anggur. Karena di rumah sirup melonnya habis, jadi yang ada aja di rumah adanya Just Juice anggur, ya udah dipakai aja, tetap rasanya enak kok. Setelah itu dilanjut sama kolak labu. Ini kolak labunya ada pisangnya. Ini kolaknya nggak pakai santan karena mama aku nggak bisa makan santan, jadi santannya diganti susu. Belum selesai sampai di situ, ini masih ada es kelapa muda. Ini kelapa murni tanpa campuran apapun. Beli satu butiran dari si emangnya, terus dibelah di tempat dan lumayan seger. Singkat cerita, ini aku lagi ngabuburit cari buat buka. Ini tempatnya ada di Terminal Pasar Raja Polah, Kota Tasikmalaya. Jadi di terminal ini setiap bulan Ramadan rame seperti ini. Tapi kalau hari-hari biasa itu nggak ada kayak gini. Ini hanya khusus di bulan Ramadan saja. Parkir juga susah karena penuh, banyak orang. Parkir pada penuh, alhamdulillah berkah bulan Ramadan. Banyak yang jualan di sini, ada beberapa pilihan jajanan sampai bingung mau jajan apa. Saking banyaknya yang jualan sambil banyak orang yang ngabuburit juga. Selain banyak yang jualan, ada beberapa permainan juga. Kayak di pasar malam ada kuda-kudaan, ada pancing-pancingan untuk anak-anak. Dan juga ada sewa skuter, sewa sepeda, sewa. Nah itu yang lewat itu namanya Deldom, yaitu delman domba. Di tempat kalian ada nggak Deldom? Jadi delman tapi khusus untuk anak-anak. Jadi si kudanya diganti domba. Jadi namanya Deldom, delman domba. Setelah keliling-keliling akhirnya aku memutuskan untuk beli gorengan seperti bala-bala, gehu, dan lain-lain, dan itu digoreng dadakan. Setelah itu aku beli bakso. Ini baksonya bakso jumbo urat, aku beli. Harga satu porsinya 15.000. Kalau gorengannya tadi aku beli 10.000. Terus aku lanjut beli, ini ada bilung, bihun gulung atau bilor, bihun telur. Lanjut aku beli jasuke, jagung susu keju, ini harganya 5.000. Kalau bilung tadi aku beli 5 ribuan dua, jadi 10.000. Dan jasuke juga ini aku beli 2 porsi. Terus di rumah juga aku bikin es jelly strawberry. Ini aku bikin sendiri, jelinya diparut, bikin sendiri. Terus pakai minuman rasa stroberi dan juga susu. Masih ada stok labu, ini mamaku bikin kolak labu untuk dibagi-bagi ke masjid. Dibungkus kecil-kecil, nah ini aku dikasih 2 bungkus. Dan ini gorengannya ada bala-bala, gehu, dan juga pisang goreng. Pokoknya minuman dan gorengan di bulan Ramadan itu wajib. Kenapa harus ada gorengan setiap hari? Heran ya. Di hari berikutnya aku bikin jus jambu merah pakai susu. Ini jambu merahnya di blender, terus disaring, dibuang biji-bijinya. Nah ini gorengannya ada bala-bala. Di hari yang berbeda ini ada kolak labu lagi, masih ada. Terus ini ada gorengannya bala-bala dan juga basreng. Terus juga ada risol, gehu, pedas, dan juga onde-onde. Kalian suka yang mana? Aku lebih suka onde-onde. Di hari besoknya aku libur dulu bikin es. Ini aku bikin teh manis panas. Terus juga gorengannya ada bala-bala alias bakwan goreng.
Dan menu makannya ini ada ayam goreng cabai hijau aku beli, plus sudah ada tahu tempe sambal lalap. Di hari itu aku nggak masak, jadi aku memutuskan untuk beli jadi saja. Jengkolnya lupa nggak ke video. Di hari selanjutnya aku bikin es timun suri ditambah susu dan juga ada kelapa muda. Jadi warnanya putih. Dan ini gorengannya tidak lupa. Selanjutnya di hari yang berbeda ini aku bikin es cincau madu. Cincaunya dipotong-potong terus dikasih air es, setelah itu dikasih gula putih dan juga madu. Ini juga aku beli es teler karena tahun ini lagi viral banget es teler. Gorengannya aku bikin lumpia mie, aku bikin 2 baki, sebagiannya aku dikasih ke masjid dan ini sisanya untuk di rumah. Di hari yang berbeda aku bikin es jelly, isinya ada jelly, timun suri, alpukat, dan dikasih kuah alpukat. Gorengannya ada pisang goreng, kroket, dan juga gehu pedas. Di hari berikutnya aku bikin es alpukat, isinya ada alpukat, timun suri, dan juga agar-agar. Di sini ada bala-bala dan juga es kelapa muda asli. Aku juga punya cilok bumbu kacang, ini dikasih sama saudara. Terus aku bikin sop bakso campur-campur. Terus aku juga beli nasi padang, isinya ada sambal lalapan, rendang dan juga ayam. Di hari besoknya aku bikin es coklat jelly. Ini aku bikin sendiri dan ini gorengannya ada kroket, gehu pedas dan juga bala-bala. Di sela-sela bikin tajil, aku juga main ke rumah mama. Ini ternyata di rumah mama lagi pada bikin gorengan kacang. Ini biasa untuk lebaran, isi toples ya. Kacangnya itu dimasukkan ke dalam adonannya itu dadakan pas mau digoreng. Jadi nggak dicampur di dalam adonan ya. Tapi tergantung orangnya sih, tergantung kebiasaan bikin masing-masing orang. Ini mama aku bikin gorengan kacang lumayan banyak, kayak beberapa hari gitu. Sama bikin gorengan yang lain ada saroja khas Sunda. Nah ini kacangnya yang udah dipotong-potong, ini yang udah diangkat gorengannya, ditiriskan, dinyiru bahasa Sundanya. Nah setelah dingin dibungkus, per bungkusnya itu ini nanti buat tamu yang datang, nanti dikasih setiap ada tamu dikasih gitu. Nah ini kembang goyangnya sudah dibungkus dan juga ada pisang goreng, bukan pisang goreng, keripik pisang. Nah ini kembang goyangnya. Kembali lagi ke bikin video tajil, ini ada es kelapa muda pakai susu. Terus gorengannya ada onde-onde dan juga kroket. Di hari berikutnya ini aku bikin es alpukat pakai agar-agar ditambah susu. Dan ini es campur dikasih dari jalan suami aku pulang kerja. Dan ini gorengannya ada onde-onde, cireng, molen, dan juga bala-bala. Lanjut hari berikutnya aku bikin es coklat alpukat karena stok alpukat masih banyak. Terus aku juga kasih alpukatnya ke mama sebagian supaya dia bisa bikin sendiri karena kita beda rumah. Beda rumah tapi masih satu kampung. Jadi aku bikin ini dan juga aku kasih alpukatnya ke mama sebagian. Dan ini aku beli juga es kelapa muda. Seger rasanya kalau buka puasa pakai es kelapa muda. Dan ini aku juga punya goreng singkong. Ini aku bikin sendiri, direbus dulu setelah itu digoreng. Keesokan harinya aku bikin, ini isinya ada agar-agar dan juga timun suri. Dikasih pop es rasa vanilla blue, jadi warnanya agak aneh. Tapi rasanya tetap enak. Ini juga aku punya goreng singkong. Hari selanjutnya aku bikin lagi tajil. Ini ada es kelapa muda dicampur cincau, tapi tidak pakai susu. Jadi hanya cincau dan juga es kelapa muda aja. Gorengannya ada rarawan, onde-onde, molen, cireng, dan juga cakwe. Ini gorengannya beli. Nah ini juga aku punya singkong goreng lagi. Nah ini di hari besoknya, ini hasil suami aku ngabuburit sama adik aku. Ini ada tahu crispy, ada bala-bala,
Dan juga ada gorengan, ini ada cireng isi, risol, kroket, dan ini ada cilung, bilung, bihun gulung, ini ada usus crispy. Terus juga ada apa lagi ya? Ini masih usus crispy. Ini ada chicken, ada minumannya teh pucuk. Makasih yang udah nonton.